kepada Ibu Deborah yang sudah memberikan tempat kepada kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga buat Ibu KPM yang sudah meringankan langkah untuk mengikuti pertemuan kita pada bulan ini. Sekarang ibu-ibu sekalian mempelajari tentang cara meningkatkan perilaku baik bagi anak. Tetapi sebelumnya ibu-ibu, saya ingin bertanya, apakah judul pertemuan kita hari ini? FDS. Ya, ibu-ibu masih ingat? Oke, silakan berdiri, kita buat dulu ya ibu-ibu tepuk FDS sebelum memulai pelajaran. FDS 1, 2 ya. Tepuk FDS. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu. Nanti masih mengingat ya ibu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya ingin bertanya lagi ibu, apakah pelajaran yang sudah kita pelajari di bulan lalu, yaitu cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ada berapa cara ya menjadi orang tua yang lebih baik ibu? Ya, ada 7. Bisa menyebutkan salah satunya ibu? Bisa. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Oke, bagus. Yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Bertanya ibu, apakah setelah melaksanakannya di rumah atau mempraktekannya, adakah hal yang bisa didapat atau bagaimana perasaan anak ketika ibu mempraktekannya di rumah? Senang ya ibu, ada perubahan ya. Oke, baik, itu adalah cara menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah mempraktekannya. Bagi ibu yang belum mempraktekannya, silahkan dipraktekkan. Karena ketika kita mempraktekkan cara menjadi orang tua yang lebih baik, maka itu akan membantu keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Oke, sekarang kita masuk ibu kepada materi kita yang akan kita bahas saat ini, yaitu coba kita baca bersama ibu, memahami perilaku anak. Coba ibu ulangi. Memahami perilaku anak. Ya, memahami perilaku anak. Sekarang kita perhatikan di sini cara meningkatkan perilaku baik anak. Oke, di sini kita akan membuka buku pintar mengenai anak ya ibu, halaman 5. Silakan dibuka buku pintarnya ibu. Oke, baik. Untuk membantu di sini ada saya tampilkan praktik meningkatkan perilaku anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Coba yang pertama ibu bisa membacanya. Memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Ya, memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Sekarang saya ingin bertanya, kalau ketika anak melakukan sesuatu, kita bisa memujinya untuk meningkatkan perilaku baiknya. Contohnya, ketika anak yang pertama di sini, ketika Ita sudah menyikat gigi, ibunya memuji. Kira-kira pujian apa yang bisa diberikan ibu kepada anaknya ketika sudah berbuat baik? Oke, kita bisa menyatakan pujian, baik, bagus. Ita sudah bisa menyikat gigi dengan baik. Anak yang pintar, kita bisa memberikan ciuman atau bisa mencium anak supaya membuatnya merasa bahagia ketika sudah melakukan hal yang baik. Kemudian yang kedua, silakan ibu membacanya. Mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Ya, kita bisa mengucapkan terima kasih ketika anak selesai membantu. Contohnya, ketika kita menyuruh anak, tolong nak ambilkan sapu. Setelah anak mengambilkan sapu, kita bisa mengucapkan terima kasih anakku, kamu adalah anak yang pintar. Dengan begitu anak akan merasa senang. Kemudian, tidak menjewer anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjewer anak. Kemudian, tidak membentak, memarahi anak dengan kata-kata kasar. Kemudian, coba ibu membaca yang terakhir. Ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, Anda mengatakan, ibu sedih, kecewa karena kamu melakukan. Ya, kita bisa memberikan penjelasan kepada anak, karena ketika kita marah kepada anak, dia tidak tahu apakah yang terjadi dengan kita. Dengan menyatakan, ibu kesal dengan kamu melakukan hal seperti itu, maka otomatis anak akan berpikir, oh, ketika saya melakukan hal yang ini, ibu saya tidak suka, berarti ini adalah hal yang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian, menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Ketika dia menjatuhkan gelas, maka kemungkinan akan kena ke kakinya dan bisa menimbulkan luka. Jadi dia tahu ketika menjatuhkan gelas, maka kakinya bisa terluka.
Dan yang terakhir, membuat peraturan bersama anak. Apakah ibu-ibu pernah melakukan peraturan bersama dengan anak? Dalam hal apa ibu? Dalam hal mengerjakan PR. Ya, dia bisa mengerjakan PR ketika selesai melaksanakan tugasnya di rumah. Contohnya setelah selesai menyapu rumah, dia bisa mengerjakan PR, atau setelah mengerjakan PR pekerjaan rumah dia bisa bermain. Itu adalah peraturan yang dilaksanakan di rumah ya ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu di rumah, silakan dilaksanakan ya ibu praktek yang ada, yang sudah kita baca tadi. Ketika anak melakukan kebaikan atau setelah anak kita suruh, kita harus mengucapkan, yang pertama adalah terima kasih, kemudian memuji perbuatan anak ketika melakukan hal yang baik. Oke, bisa dilaksanakan ibu di rumah? Bisa, silakan dipraktekkan ya ibu, karena kembali ketika kita melakukan yang baik kepada anak, maka itu akan membantu keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian perilaku anak berkaitan erat dengan perasaannya. Ketika anak merasa bahagia, maka dia akan tertawa, dan sebaliknya ketika dia merasa kesal, dia akan berteriak. Sekarang kita masuk ke poster berikut. Coba ibu-ibu, di sini ada poster pintar mengasuh anak di rumah. Ada 4 hal ya ibu yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak. Contohnya, bagaimana kabarnya? Baik ibu. Atau setelah pulang dari sekolah, bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah senang? Apakah merasa senang di sekolah? Ya ibu. Jadi ketika kita menanyakan perasaan anak, berarti anak itu merasa dia diperhatikan. Kemudian yang kedua, silakan dibaca ibu. Memuji dan menghargai perilaku baik anak. Iya, memuji dan menghargai perilaku anak. Kemudian yang ketiga, Mengandalkan emosi di hadapan anak. mengendalikan emosi di hadapan anak. Ya, ketika kita emosi, kita hindari ya di depan anak ibu-ibu. Kemudian Bersantai dan bermain bersama anak. yang terakhir, Membuat peraturan bersama anak. oke, baiklah ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke memuji anak. Atau sifat baik apa yang menonjol pada anaknya? Saya berikan waktunya 2 menit. Kan ibu? Oke, saya akan bertanya, hal baik apa yang ada pada anak ibu? Baik, Oke, baik. Kemudian ramah, ramah, pintar, murah hati. oke, murah hati. Sekarang, apakah ibu pernah memuji anak ibu? Contohnya ketika melakukan hal apa ibu? Dia rajin belajar. Oke, ketika dia rajin belajar, kata apa yang ibu ucapkan? Makasih anakku. Terima kasih anakku. Kemudian, Menciumnya. oke, menciumnya. Oke, dengan memberikan kata terima kasih, ketika kita mencium anak, maka dia akan merasa bahagia. Kemudian, bagaimana reaksi si anak ketika ibu memujinya? Senang. Oke, anaknya akan merasa senang. Seperti anak kita juga, ketika dia dipuji, maka dia akan merasa senang. Oke, sekarang dipraktikkan di rumah ya ibu-ibu. Oke, sekarang kita masuk memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Sekarang kita lihat dulu ya ibu video kali ini. Ika, tolong ambilkan merica, Nak. Terima kasih sayang, kamu sudah sampai ke ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Kita sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Baik, kita sudah menonton film Edu ya ibu-ibu. Apa yang ibu dapatkan setelah menonton video tersebut? Dia antara anak sama ibu saling membantu. Ya, antara anak dengan
ibu saling kerjasama, membantu. ya saling membantu. Kemudian apa yang dilakukan Ibu Ita terhadap anaknya, Ibu Lili terhadap anaknya? Dia memuji dan menyuruhnya, dan si anak pun memberinya. Ya, ketika Ibu meminta Ita untuk mengambil merica, Ita pun mau. Kemudian ibunya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili. Pada hari ini kita belajar untuk tidak membuang waktu menyampaikan pujian kepada anak ketika anak melakukan hal yang baik. Oke, berarti tugas Ibu di rumah silakan dipraktekkan ya Ibu, memberikan pujian kepada anak yang sudah membantu. Sekarang kita masuk kepada dampak negatif kekerasan kepada anak. Sekarang coba Ibu berdiri, saya akan memberikan. Sekarang silakan Ibu membuka kedua tangan Ibu. Oke, silakan matanya ditutup. Sambil ditutup, mari kita bayangkan di telapak tangan kita ini terdapat pasir. Terdapat setumpuk pasir ya Ibu. Kemudian pasir yang ada di dalam tangan kita genggam semakin erat dan semakin erat dan semakin erat. Sudah Ibu, bisa dibayangkan Ibu? Oke, silakan duduk. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan pasir yang ada di tangan Ibu? Pasirnya bagaimana? Berjatuhan ketika digenggam. Ya, pasirnya akan berjatuhan ketika digenggam. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan dan mengaitkan apa yang terjadi dengan pasir. Pasir yang ada di tangan kita itu adalah ibaratnya anak. Itu adalah sebagai anak. Kemudian tangan kita yang menggenggamnya dengan kuat itu adalah orang tua. Dan dapat kita ambil kesimpulannya bahwa anak itu adalah seperti masih kertas polos. Anak itu akan menjadi seperti apa yang kita perlakukan. Ketika kita meremasnya dengan kuat, menggenggamnya dengan erat, maka hal yang baik dalam diri anak itu akan hilang. Ketika kita melakukan kekerasan kepada anak, maka anak itu akan semakin keras tabiatnya. Jadi sekarang ibu-ibu dapat dipahami ya, antara pasir dengan tangan. Pasir itu tadi adalah sebagai anak dan tangan itu adalah sebagai orang tua. Jadi orang tua itu adalah memiliki kendali terhadap anak. Jadi ibu-ibu sekalian, hindarilah melakukan kekerasan kepada anak, karena anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Sekarang kita lihat dulu ya Ibu, dampak negatif dari kekerasan pada anak. Yang pertama, terdapat dampak fisik ya Ibu, ada dua. Dampak fisik dengan dampak non fisik. Kalau dia dampak fisik adalah dampak yang terjadi dari fisik. Ketika kita memukul, maka bekas tamparan akan ada di wajah anak. Itu adalah dampak fisiknya. Setelah kita menampar anak, ada hal yang timbul pada diri anak. Yang pertama, dia menjadi pemarah. Dan yang kedua menjadi agresif. Yang ketiga tidak percaya diri. Dan yang keempat, sulit berkonsentrasi belajar. Sekarang ibu-ibu, ketika kita melakukan kekerasan kepada anak, maka anak itu akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Kita tidak mau kan ibu-ibu ketika anak kita menganggap menyakiti orang lain hal yang wajar. Oke, jadi sekarang ibu-ibu, ketika kita mendidik anak, marilah kita melakukan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ketika dia memberikan atau membantu kita bisa memujinya. Kemudian memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak. Baiklah ibu-ibu, berarti sesampainya di rumah bisakah dipraktekkan kepada anak? Ya, sekarang yang perlu kita tingkatkan perilaku anak adalah yang pertama tadi memuji dan memberi penghargaan. Yang ini dihindari ya Ibu, kekerasan itu jangan sampai dilakukan kepada anak. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu KPM semuanya yang sudah turut mengikuti pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadirannya. Untuk bulan depan kita akan mengadakan pertemuan di rumah siapa Ibu? Ya, kita akan bertemu di rumah Ibu Susi. Kepada Ibu Susi, bersediakah Ibu di rumahnya? Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.